Apa kabarnya hari ini, saudara? Dahsyat, luar biasa. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita memasuki minggu pertama di bulan November ini. Sungguh waktu berlalu begitu cepatnya. Tapi kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah yang setia, terus menuntun kehidupan kita. Biarlah kita juga semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita bersama-sama sehati untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami merendahkan diri di hadapan tata hadirat-Mu pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau ciptakan bagi setiap kami. Khususnya Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami Tuhan di tempat-Mu Tuhan, di rumah-Mu ini Tuhan, untuk beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh mempersiapkan setiap hati kami Tuhan. Tujuan kami datang ke sini Tuhan, ke rumah-Mu ini Tuhan, hanya untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Kau layak menerima setiap pujian kami Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang setia menemani kami Tuhan di setiap musim apapun Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau tetap ada Tuhan. Kau Allah Immanuel yang selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, baik yang melayani maupun semua jemaat yang hadir Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu hadirat Tuhan, sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kami pagi ini. Kami sungguh-sungguh Tuhan ingin diberkati oleh Engkau juga Tuhan, oleh firman Tuhan yang nanti akan kami dengar Tuhan, yang sungguh-sungguh kami butuhkan sebagai penuntun hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita muliakan Dia dengan segala kita. Dari
Mari sama-sama bangkit berdiri, kita rayakan kehadiran Tuhan, kita sambut Dia. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan betapa baiknya. Amin. Oh baik Tuhan, tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hanya wanita saja, betapa baiknya. Hosana, Hosana, Hosana. Hanya wanita saja, betapa baiknya Tuhan. Kaum pria katakan betapa baiknya. Ya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku bersama-sama katakan Hosana. Haleluya. Hosana ku tinggikan. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Dipersilakan dulu kembali. Puji Tuhan, saudara. So kita boleh bersukacita pagi ini. Semua yang terjadi atas hidup kita, Tuhan yang mengatur, dan semuanya ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Kita bersyukur buat Tuhan yang sungguh baik atas hidup kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidup
kasih kami Tuhan. Rencana-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kembali bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Oh, betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya.
Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ulang panggilan sedang kami akan. Kembali kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan siapkan dengan satu pujian. Tadi kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Betapa luar biasanya Allah yang mengasihi kita dengan segala pengorbanannya. Biarlah kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Aku Siap. Saudara Yudi berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mohon supaya Tuhan sungguh-sungguh mengurapi dan memberkati kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, Allah yang baik, Allah yang begitu baik dan sangat mengasihi kami Bapa. Kau memberikan kesempatan pagi ini Tuhan untuk kami menikmati kasih-Mu, rahmat-Mu di dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami merasakan hadirat Kau Bapa nyata dalam ibadah pagi ini Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan dari kami Tuhan itu menjadi satu dupa yang harum bagi Kau Bapa. Bapa, kami sebentar kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Pak Yohanes Tuhan. Biarlah Kau urapi Tuhan hamba-Mu dengan hikmat, akal budi marifat yang daripada Engkau Yesus ya Tuhan, menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan itu berasal daripada mulut-Mu Tuhan dan memberkati. Biarlah itu juga menjadi jawaban bagi kami Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan atas Kau Bapa. Dan biarlah setiap firman yang akan diajarkan ini Tuhan, yaitu panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Benar-benar kami menyadari bahwa kami panggilan Kau Bapa untuk melayani Kau Bapa. Dan biarlah kami tahu Tuhan, karunia-karunia apa saja yang kami miliki untuk melayani Kau Bapa. Kau sertai, inilah kami Tuhan, berkati dan urapi kami Tuhan di dalam ibadah pagi ini Tuhan, untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan biarlah jauhkan dari segala pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang melawan daripada Engkau Bapa. Hapuskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap terfokus di dalam firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan saudara duduk kembali. Kita bersama-sama akan duduk diam, mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Allah. Kita akan membaca beberapa bagian daripada Alkitab. Yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 9-10, kemudian Roma 12 ayat 1 dan 2, kemudian Markus 16 ayat 15, Matius 18 ayat 19 dan 20. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Allah. Saudara-saudara sudah membaca bersama-sama betapa indahnya panggilan daripada Tuhan ini. Anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Dan kita akan memikirkan bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Pagi ini dengan berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan saya sudah menyusun firman Allah ini cukup lama. Temanya panggilan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, panggilan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan dua hal di sini yang penting. Satu, panggilan Tuhan, dan kemudian pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan lihat dulu tentang pekerjaan. Saudara mempunyai pekerjaan tidak untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang tidak punya pekerjaan? Kalau ada yang tidak mempunyai pekerjaan, saudara bisa berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Bukan mengemis kepada pengusaha-pengusaha. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita pekerjaan itu. Pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya yang memberikan pekerjaan itu cuma sebagai alat yang dijadikan oleh Tuhan untuk memberikan pekerjaan dan lowongan pekerjaan kepada kita sekalian. Ingat, saudara-saudara, waktu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Taman Eden. Mereka tidak tidur-tidur di sana lalu makan enak dengan buah-buahan yang Tuhan sediakan. Tapi mereka ditugaskan oleh Tuhan mengurus taman ini dengan sebaik-baiknya. Taman Eden. Semua disediakan, tapi bukan untuk kemudian berfoya-foya menyenangkan diri, tidak peduli dengan anugerah Allah. Tapi harus mengurus Taman Eden ini sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan pekerjaan di dalam kehidupan kita ini berbicara tentang pekerjaan, ada pekerjaan yang tujuannya adalah untuk lahiriah kita. Kebutuhan lahiriah kita untuk kehidupan sehari-hari. Itu semua berasal daripada Tuhan. Jadi harus mensyukuri anugerah Tuhan. Semua disediakan oleh Tuhan seperti kepada Adam dan Hawa, kemudian kepada manusia yang masih hidup sampai sekarang ini. Walaupun mereka tidak mempercayai Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara, tetap menyatakan kasih dan rencananya pada waktu menciptakan manusia. Bukan untuk menyia-nyiakan manusia, tapi tetap mengasihi. Sampai orang yang jahat sekalipun tetap Tuhan membela dan berusaha untuk mereka bertobat. Satu hari ketika saya berjalan menuju, jalan-jalan sedikit, tapi saya sudah berdoa setiap saya pergi kemanapun juga, saya minta izin kepada Tuhan. Dalam perjalanan, saya ingin memberi dampak positif bagi banyak orang yang saya bisa temui. Malam itu sampai di Tuban, kita berhenti di sana makan malam. Dan dia duduk dengan saya di depan, di meja makan ini. Duduk sedikit berbicara.
Dan ketika kembali ke bus ini, saya bersyukur Tuhan memang sediakan satu kesempatan yang indah. Penumpang yang duduk bersebelahan dengan dia turun sampai di Tuban. Saya masuk ke bus, pindah duduk bersama dengan dia. Dan satu kali, saat ini indah saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya bertanya kepada dia, kamu masih kuliah? Itu yang saya tanyakan sebab dia masih muda. Dia dari Jambi. Dia berkata, sudah selesai Pak, saya sudah bekerja di satu perusahaan. Tapi saya kemudian keluar dari perusahaan ini. Sebab tidak cocok dengan saya dalam pekerjaan ini, keluar. Dan saya sampai sekarang agak menderita, sedih. 7 bulan lamanya saya tidak mempunyai pekerjaan apapun. Dan dia datang, itu sebabnya saya melihat mukanya begitu gelap. Dan kemudian saya tanya kepada dia, kamu sudah berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Semua pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia itu semuanya adalah anugerah Allah. Datang daripada Tuhan. Kamu sudah berdoa kepada Tuhan? Jawabannya apa? Belum pernah sama sekali, sebab dia belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Belum pernah mendengarkan firman Allah. Sebab dia orang yang tidak beragama, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya tidak berputus asa. Saya bimbing dia. Kata saya, semua pekerjaan yang dilayani oleh manusia ini datangnya daripada Tuhan. Saya berkata, saya ini bekerja. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Semasa saya masih muda, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Kalau saya dipanggil oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, nomor 1 yang saya pikirkan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tapi terbaik buat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Dan saya tidak pernah akan minta kepada manusia jabatan-jabatan, ya, fasilitas. Tapi saya hanya berdoa minta supaya Tuhan yang memberikan pekerjaan itu. Kamu sudah berbuat seperti ini? Tidak pernah. Sebab dia bukan orang Kristen, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Saya bimbing. Sampai sekarang ini saya sudah dalam usia lanjut waktu itu. 74 tahun. Dia masih muda. Saya katakan sampai saat ini belum pernah satu kali pun saya minta ngemis-ngemis pekerjaan kepada manusia. Tuhan sudah sediakan dari awal, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dia dengarkan. Jadi kalau kamu ingin sungguh-sungguh belajar, berserah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau kamu, dia turun di Bali juga, ya, dia belum percaya kepada Tuhan, belum pernah datang ke gereja. Mulai daripada hari ini ambil satu keputusan. Kamu ikut datang beribadat di satu gereja di mana kamu tinggal. Kamu berkomunikasi dengan pimpinan gereja, minta dukungan doa. Ada masalah, kamu minta dukungan doa kepada pengerja-pengerja di gereja supaya Tuhan membukakan jalan buat mereka sendiri. Dipimpin sampai saat ini. Dan kemudian dia berpisah di perjalanan, belum berhenti di terminal Bali. Dia berkata begini kepada saya, aneh ya, luar biasa. Di dalam keadaan seperti ini, saya bisa bertemu dengan Bapak dan memberikan kepada saya saran-saran seperti itu. Aneh kata dia, belum pernah dengar firman Tuhan, belum pernah ke gereja. Tapi saat ini bisa bertemu dengan Bapak dan mendengar nasihat-nasihat. Saya berdoa, kata saya, sampai sekarang masih ingat. Dia orang Jambi, ya. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Saya berdoa semoga dia percaya kepada Tuhan walaupun tidak bertemu dengan kita lagi. Jadi saudara-saudara, berbicara soal pekerjaan ada 2. Yang satu sifatnya umum yang kita kerjakan di dalam dunia ini untuk nafkah hidup kita. Dan yang kedua, yang ini secara pribadi, pekerjaan melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang kudus, yang juga diberikan oleh Tuhan, bukan sembarangan. Kenapa hati saya tergerak kemudian menuliskan kebenaran firman Allah?
Sebab sejak saya masih muda, saya melihat saya sudah berkecimpung di gereja sejak masih muda. Saya sempat jadi guru sekolah minggu, saya sempat jadi anggota paduan suara, dan kemudian menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk melayani pekerjaan Tuhan sampai usia 83 tahun ini. Saya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan saya melihat bagaimana indah pimpinan pemeliharaan Tuhan ini. Jadi saudara bisa membedakan, walaupun pekerjaan yang diberikan untuk kehidupan saudara secara lahiriah itu sifatnya lahiriah, tapi jangan lupa bersyukur, berterima kasih, sebab yang memberikan kepada kita pekerjaan itu adalah Tuhan sendiri. Saya bisa bertemu dengan saudara di gereja Bethesda bukan karena kemauan sendiri, tapi semuanya itu adalah bimbingan Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan di tempat ini kemudian berdiri gereja seperti ini. Semua adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan membimbing. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan kemudian menolong gereja ini, Tuhan membukakan semua jalan. Indah sekali, luar biasa. Jadi jangan lupakan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan berupa pekerjaan yang Tuhan berikan. Ya. Dan pagi ini secara khusus saya berbicara, ya. Panggilan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Saudara ingat, pekerjaan Tuhan itu tidak boleh dilakukan dengan seenak sendiri. Pekerjaan ini sakral, suci, dan Allah tidak pernah mempercayakan kepada sembarang orang. Tidak mempercayakan kepada sembarang orang. Pekerjaan ini suci. Dan orang yang melayani pekerjaan itu harus di dalam keadaan suci. Semua orang berdosa, tapi bagaimana melayani pekerjaan Tuhan harus dalam keadaan suci. Dengan berserah kepada Tuhan, mengalami lahir baru, be born again. Dilahirkan secara rohani oleh Roh Kudus dan kemudian menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan kuduskan dan Tuhan layakkan kita melayani pekerjaan Tuhan yang indah ini. Bukan satu hal yang mudah. Menuntut penyerahan yang sungguh-sungguh. Saya ingin gereja sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan sungguh dengan hati tulus melayani pekerjaan Tuhan kalau ingin diberkati. Dan untuk seperti ini bukan satu hal yang mudah. Tidak semua orang berada di gereja melayani pekerjaan Tuhan hatinya tulus. Ada yang motivasinya tidak benar, tidak tulus, dan hanya tujuannya satu yang sifatnya lahiriah. Dan saya mempelajari dari muda. Kenapa ada banyak gereja yang kemudian mengalami kepahitan, kehancuran, karena tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, ya, di sini mencari orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Syaratnya orang itu harus kudus karena pekerjaan kudus. Dan untuk kudus ini bertobat dengan sungguh-sungguh dan lahir baru. Pekerjaan itu suci. Jadi harus dilayani dengan hati yang suci. Ya. Kemudian penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan secara total. Saya ingatkan kepada saudara yang melayani pekerjaan Tuhan, khususnya yang masih muda-muda, melayani musik dan sebagainya. Lakukan ini dengan hati yang tulus. Sebab saya dari muda sudah belajar seperti itu. Dan kalau tidak mungkin saudara bertemu dengan saya sampai usia lanjut ini. Melayani pekerjaan Tuhan. Saya sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan luar biasa sekali. Ya, orang minder, orang miskin tidak bisa bergaul, tapi Tuhan merubah saya. Waktu saya dipanggil melayani pekerjaan Tuhan, aneh. Nggak pernah ngemis-ngemis minta gereja lain memanggil saya berkhotbah. Tidak ada tujuan saya memperkaya diri sendiri dengan uang dan sebagainya. Dan aneh luar biasa. Saya hitung waktu saya sudah masuk dalam usia lanjut ini. Aneh. Ya, kenapa saya ini tidak pernah pasang iklan dan sebagainya. Tapi ada gereja-gereja yang memanggil saya meminta berkhotbah di gereja masing-masing. Saya hitung hampir 40 gereja
di Jawa Barat dan Jawa Timur. Hampir 40 gereja mengundang saya. Ada yang paling lama 15 tahun. 13 tahun ya saya mengabdi untuk pekerjaan Tuhan, membimbing dari anak-anak SD sampai SMA. Ya. Dan tidak pernah digubris, tidak pernah langsung mesti begini. Mereka begitu percaya. Ya. Dan saya melihat ada orang-orang yang lulus sekolah teologi melamar pekerjaan sana. Melamar diterima. Tapi aneh ketika mereka mencoba memasuki sekolah ini. 1 bulan keluar. Tidak ada yang bisa bertahan cuma 1 bulan keluar. Ya. Aneh kata saya. Sudah sekolah dan sebagainya. Tapi memang sekolah itu bukan satu yang utama kemudian harus begini, tidak. Itu adalah persiapan kita secara pribadi. Tuhan yang tetap menentukan semuanya ini. Jadi kudus. Karena pekerjaan itu kudus dan kita dan orang-orang yang melalui pekerjaan itu harus memenuhi syarat hidup kudus dan sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan. Ya, sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan. Tadi di dalam 1 Petrus 2 dikatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ya. Tujuannya adalah memberitakan firman Allah. Itu panggilan daripada Tuhan bagi semua orang-orang yang mau percaya dan kemudian disebutnya gereja Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Jadi ini syarat bagi orang yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Bukan kaya lalu kemudian pendeta mengatakan, kita orang berharta, angkat jadi pengurus. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Waktu saya diundang oleh gereja-gereja Tuhan, saya tidak pernah menyangka. Waktu saya berkhotbah di satu gereja, selesai berkhotbah, majelisnya berkata kepada saya, Pak Yohanes, tolong jangan pulang dulu ya, kami ingin berbicara dengan Pak Yohanes. Hampir banyak gereja berbuat seperti itu. Dengan problema di dalam gerejanya masing-masing. Saya bisa goyang kepala. Kok seperti ini? Dan anehnya luar biasa. Tuhan izinkan saya masuk ke gereja ini. Saya memberikan itu. Tapi tidak dengan cara secara hurufiah. Oh jangan berbuat ini, jangan berbuat ini. Tidak. Saya hanya berkata kepada mereka, maaf. Saya tamu, saya tidak bisa mencampuri urusan intern gereja. Duduk dengan kasih bersama-sama dengan Tuhan dan penggembala sidang. Selesaikan masalah itu dengan kasih. Cuma itu. Dan kalau saya ingin memberi nasihat melalui mimbar, melalui kebenaran-kebenaran firman Allah, mereka tidak akan pernah tersinggung. Sebab yang disampaikan adalah firman Allah yang harus dilakukan oleh mereka. Ini. Jadi bekerja melayani pekerjaan Tuhan bukan satu hal yang mudah. Saudara berdoa, kalau Tuhan izinkan saudara melayani pekerjaan Tuhan, bentuknya apa? Kecil sekalipun. Berdoa supaya Tuhan memberkati melalui pekerjaan dan pelayanan yang kecil ini. Tuhan berkati. Saya juga mula-mula jadi guru sekolah minggu. Waktu saya masih di SMA, saya duduk di rumah. Biasanya hanya ikut kebaktian hari Minggu, jam 10 ikut kebaktian umum sampai jam 12 pulang. Tidak berbuat apa-apa. Tapi satu pagi ketika saya duduk sendiri di rumah, tiba-tiba naluri saya berpikir begini. Saya ingin melihat sekolah minggu. Lalu saya ambil sepeda, naik sepeda, datang ke gereja. Dan ada teman-teman saya, mereka yang sudah mulai melayani pekerjaan Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Saya masuk ke sana dan saya melihat seorang ibu, sekarang dia sudah meninggal. Dan dia jadi guru sekolah minggu, saya datang bersama dengan dia. Ya, nggak bisa cerita, belum pernah cerita firman Tuhan. 1 kali, 2 kali, 3 kali saya hanya berdoa, kadang-kadang mengabsen, tidak. Awal saya cerita di sekolah minggu, Lazarus dan orang kaya. Ceritanya pendek sebab saya belum pernah bercerita, belum pernah mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya sampai saya minta bantuan kepada teman saya di pojok, dia lihat kata saya,
tolong cerita di sini. Saya belum bisa berbuat apa-apa. Tapi aneh luar biasa. Sejak itu Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya bisa maju. Dan saya belajar banyak sekali mulai dari awal saya memasuki sekolah minggu. Dan Tuhan memberkati sampai sekarang ini. Tuhan kirim saya ke sekolah teologi, Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Saya tidak pernah menduga sampai bisa seperti ini. Jadi syaratnya siapa orang itu? Kan orang yang dipanggil. Ya, semua orang dipanggil, tapi untuk masalah-masalah yang sakral ini dibutuhkan orang yang sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan. Saya teruskan dulu. Latar belakang lahirnya gereja Tuhan. Ada latar belakangnya. Belum ada gereja pada saat itu. Yang ada Tuhan Yesus dengan berita firman Allah mengajar banyak orang-orang Yahudi. Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka dengan penuh kasih. Ya, mulainya dari situ. Tapi kemudian ketika bangsa Israel yang sudah direncanakan oleh Tuhan, dari bangsa ini lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya sebagai alat. Yesus adalah Tuhan, memakai Miriam ya sebagai alat untuk melahirkan juru selamat ke dalam dunia. Sebab bukan hasil hubungan di antara suami dan istri. Itu adalah anugerah Allah. Dinyatakan oleh firman Allah sebelum Adam dan Hawa diusir oleh Allah. Dan kemudian nubuat dari firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Seorang perempuan akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut namanya Immanuel. Allah beserta dengan kita. Kemudian malaikat datang kepada Maria menceritakan juga kepada Yusuf yang masih bertunangan. Semua itu adalah rencana Allah. Tapi ketika Tuhan sudah datang dan membimbing umat Israel ini, mereka tidak menyukai Tuhan Yesus. Mereka lebih berharap kepada imam besar dan mereka berseteru, menyakiti, menghalang-halangi dan sebagainya. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, yang indah sekali luar biasa. Kalau sekarang misalnya saya sebagai hamba Tuhan pergi ke satu daerah, ya, di perjalanan naik bus, naik kereta api atau naik pesawat, ya, perlu ongkos nggak? Saya tanya, perlu ongkos nggak? Perlu. Dan saya sudah mempersiapkan, tidak mengharapkan gereja di mana saya akan datang ke sana dan kemudian memberi sesuatu kepada saya. Tidak, saya sudah berjanji nomor satu adalah Tuhan. Saya hanya ingin mengikuti apa yang perintahkan Tuhan. Tuhan sediakan semua. Tuhan sediakan semua. Jadi saya pergi melayani pekerjaan Tuhan dengan iman. Dan tidak mudah. Jadi di sini mereka menolak Tuhan Yesus dan Tuhan tidak memaksa. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Tuhan memilih bangsa kafir ketika Israel menolak mereka. Bangsa yang belum percaya kepada Allah. Tidak ada bagian di dalam rencana Allah untuk bangsa kafir. Hanya untuk orang Israel pada saat itu. Karena ditolak mereka berpaling. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Kerajaan imam yang Tuhan bimbing. Dengan tugas menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Ingat, itu panggilan Tuhan yang istimewa buat saudara dan saya. Harus menghargai itu dengan sebaik-baiknya. Jadi latar belakang ya lahirnya gereja. Satu, Israel ditolak. Dan ketika Israel ditolak karena menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, bahkan menganiaya dia, menyalibkan dia. Allah beralih kepada bangsa-bangsa kafir. Ya, gereja lahir dari ya pada hari Pentakosta. Sudah baca nanti di rumah Kisah Rasul pasal 2.
Itu janji Tuhan kepada murid-muridnya. Tunggu di Yerusalem sampai janji Allah digenapi. Mereka tunggu di rumah loteng di Yerusalem. Pas hari lahir ya, gereja ini, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka di sana penuh dengan Roh Kudus dan memuji membesarkan nama Tuhan melalui mulutnya. Dan di bawah ada orang lewat. Mereka ngelihat ke atas, ada apa ramai-ramai di atas? Makin banyak yang kumpul. Lalu kemudian timbul komentar, mereka gila. Langsung ada yang menuduh mereka gila, ngomong sendiri, ngaco, bahasanya tidak dia mengerti. Tapi ada orang yang lain berkata, dengar mereka berbicara dengan bahasa kami, bahasa orang Itali, orang Libertini dan sebagainya. Mereka memuji, memuliakan Allah. Dan mereka berkumpul menyaksikan semua ini. Dan Roh Allah bekerja. Lahirlah gereja pada saat itu. Mulai di Yerusalem, semua berasal dari orang Yahudi. Makin banyak orang percaya kepada Tuhan. Lalu terjadi penganiayaan. Dari siapa? Orang Yahudi. Ya, dari imam-imam yang tidak menyukai Tuhan Yesus dan tidak menyukai pengikut-pengikutnya. Dianiaya. Dan mereka keluar, kecuali rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem. Murid-murid yang lain mereka keluar, sambil keluar mereka memberitakan firman Allah. Ada satu hal yang mereka lupakan, apa? Perintah Tuhan, pergi ke seluruh muka bumi, beritakan Injil. Jadi ingat, gereja Tuhan ini bukan bermegah diri. Bukan berbangga diri dengan bangunan yang megah dan sebagainya. Lalu orang memuji gerejanya hebat, jemaatnya banyak. Tapi mencuri gereja-gereja yang lain. Tugas gereja adalah memberitakan firman Allah. Bukan urusan pribadi. Kita harus menghargai Allah yang memanggil kita. Teruskan. Melayani pekerjaan Tuhan adalah tanggung jawab gereja. Seperti 1 Petrus 2. Kamulah bangsa yang terpilih. Itu gereja Tuhan yang sudah dipilih, diselamatkan dengan satu tugas. Pergi ke seluruh muka bumi, beritakan Injil. Dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya kemauan, bukan emosi, tapi sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Itu syarat yang harus dipenuhi. Secara umum, gereja Tuhan itu adalah semua orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi bukan hanya gembala sidang, majelis gereja, tapi seluruh jemaat itu adalah gereja Tuhan. Tapi gereja ini, pekerjaan Tuhan ini, ada orang yang dipanggil secara khusus. Ya, secara khusus yaitu perintah Tuhan ini diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang terpanggil. Jadi kalau ingin melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, usahakan secara mengerti panggilan Tuhan. Ya, tidak semua bisa mengerti, tidak semua langsung dipanggil oleh Tuhan, diberikan vision oleh Tuhan bahwa kamu dipanggil oleh Tuhan. Tidak semua itu. Ada yang orang berjalan perlahan-lahan sambil jalan, sambil melayani, baru kemudian dia sadar. Tapi saya waktu awal sekali, saya diberikan vision. Sampai orang-orang Amerika, guru saya tuh, dia mendengarkan. Dia tanya kepada saya. Dan saya ceritakan bagaimana vision yang Tuhan berikan berupa panggilan. Sampai dia berkata, Texan, jarang orang menerima panggilan Tuhan, menerima vision seperti ini. Begitu jelas. Kamu sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan. Kamu mesti menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Iya. Doakan saya bisa selesai dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan sampai sekarang masa tua, walaupun banyak mengalami tantangan-tantangan. Sebab saya katakan tadi, tidak semua gereja orang yang melayani itu dengan panggilan Tuhan. Tapi ada emosi, ada tujuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Motivasinya tidak benar. Mengejar materi semata. Ya. Jadi sekali lagi, secara khusus adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus. Saudara perhatikan,
Di dalam gereja ini nanti saudara di rumah dibaca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga, mulai ayat 1 sampai dengan 13. Di sana gereja Tuhan ini terdiri dari 1 gembala sidang dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan firman Tuhan, bukan ambisi pribadi. Syaratnya di sana mulai dari pribadi, keluarga, sampai hubungan dengan lingkungan harus sungguh-sungguh jadi berkat. Bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, juga teruskan. Jadi gereja ini ada 2. 1 gembala sidang dengan syarat-syaratnya. Yang kedua diakon. Majelis gereja, dan ini juga punya syarat yang penting, dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dan harus mengikuti satu kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan diangkat jadi majelis lalu kemudian tunjuk-tunjuk. Ngatur pendeta supaya nuruti kemauan dia. Lah, yang dilayani itu Tuhan, bukan majelis gereja. Majelis gereja itu bawahan dari gembala sidang. Dia yang harus mengerjakan pekerjaan gereja secara lahiriah. Dari mulai surat menyurat dan jadi bendahara ngurus uang dari gereja ini. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara nanti baca di dalam 1 Petrus tadi. Semua lengkap. Syaratnya begitu ketat. Tidak mudah. Ya. Kemudian orang yang dipanggil oleh Tuhan ini dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia khusus. 1 Korintus 12, nanti saudara dibaca. Ada 9 karunia Roh Kudus yang disediakan buat gereja. Tidak dipelajari, ya, tidak dipelajari secara manusia. Itu karunia Roh Kudus. Tuhan yang memberikan, mempercayakan kepada orang yang sudah dipanggil. Bukan belajar. Jadi ada syarat yang harus diperhatikan. Bukan ambisi pribadi atau untuk nafkah hidup. Masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan dan melakukan tugasnya dengan tulus. Melengkapi diri dengan pendidikan sekolah teologi. Masing-masing harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan melakukan tugasnya dengan tulus. Melengkapi diri dengan pendidikan teologi. Sekolah teologi tapi bukan untuk bermegah diri. Itu sebagai dasar secara pribadi kalau kita melayani tahu dasarnya. Sebab dulu tidak pernah belajar dari Alkitab. Tapi melalui pendidikan ini belajar. Tapi jangan lupa, tidak semua orang yang sekolah teologi langsung terpanggil melayani pekerjaan dengan baik. Yang harus diberi terima kasih. Saudara, tadi kita memuji nama Tuhan yang dipimpin oleh saudara Epi. Nyanyian itu menggambarkan semua kebaikan-kebaikan anugerah Allah yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Indah sekali. Mengapa kita tidak mampu membalas semua kebaikan itu dengan kasih kepada Tuhan? Karena masih ada ganjelan. Ya, ganjelannya itu dosa. Jadi ada syarat makanya untuk melayani pekerjaan Tuhan harus be born again. Lahir baru. Indah sekali sampai masa tua ini. Saya bergumul sendirian sejak saya terjun melayani pekerjaan Tuhan. Bergumul sendirian, tapi Tuhan memelihara saya. Dalam kondisi sakit sekalipun Tuhan memelihara saya. Tidak gelisah. Saya berserah, kalau Tuhan menghendaki saya pulang, saya rela dipanggil pulang Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan. Tapi masih diberikan kesempatan. Saya hanya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sekian firman Tuhan. Mari kita sekarang mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Mengingatkan tentang kasih dan pengorbanan Tuhan yang
luar biasa untuk keselamatan kita. Kita nyanyikan dulu satu pujian. Suci, suci, suci. Saudara Surya berdoa untuk perjamuan suci, berdoa untuk roti dan air anggur ibarat tubuh dan darah Yesus, supaya Tuhan akan kuduskan, dan kita berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir, supaya Tuhan juga akan mempersiapkan mereka menerima perjamuan suci dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Silakan Saudara Surya berdoa. Kita nyanyikan salibnya sementara roti dan
bangkit berdiri. Saudara pegang roti di tangan kanan saudara dan dengarlah firman Allah. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan membagikan kepada mereka dan berkata, "Inilah tubuhku. Silahkan makan." Roti ibarat tubuh Yesus. Kemudian dia mengambil sawan yang berisi anggur. Dan dia mengucapkan syukur kepada Allah dan berkata kepada mereka, "Inilah darahku yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Lalu Tuhan membagikan air anggur ini kepada orang-orang yang hadir di sana, dan mereka menikmati perjamuan kudus yang menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus. Silakan saudara minum air anggur ini. Tetap tinggal berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada pagi ini. Mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat berkat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami umat-Mu di gereja Bethesda ini. Kami bisa beribadat kepada Tuhan dengan hati yang damai karena kehadiran Tuhan. Kami juga boleh mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan melalui perjamuan kudus yang kami sudah menerima pada pagi ini. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini, kami berdoa mohon Tuhan sempurnakan di dalam kuat kasih Roh Kudus. Berkati semua yang kami lakukan supaya semuanya bisa mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan juga seluruh jemaat kami ya Tuhan. Tetap Tuhan akan memimpin memelihara di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan, supaya tetap terpelihara di dalam kuasa-Mu Tuhan. Bungkus seluruh jemaat kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sepanjang masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini, dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Biar kami bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah, sepanjang kami mengiring pada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan akan memberkati. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, meteraikan semua di dalam kuat kuasa Roh Kudus, supaya semuanya bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ya Tuhan, kami mohon pimpinan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi seluruh jemaat kami saat mereka pulang dari tempat ini. Lindungi mereka di dalam perjalanan, bungkus dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Dan Tuhan juga menolong, mencukupkan kebutuhan hidup mereka, jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Dan apabila ada di antara jemaat kami, seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah, semua berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka, supaya mereka bisa menikmati anugerah Allah. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat kami, pribadi demi pribadi,
dalam perjalanan. Lindungi mereka supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Dan kasih anugerah Tuhan akan menyertai mereka mulai dari sekarang sampai akhir kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapkan kepada Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.